Hari ini jamaah sekalian, saudara-saudara kita di tanah Palestina, di bumi Syam, mereka sedang berjihad dengan jiwa dan hartanya. Banyak di antara mereka gugur sebagai syuhada. Banyak yang menjadi yatim. Banyak wanita-wanita yang ditinggalkan suaminya dengan segala macam penderitaan yang disebabkan oleh peperangan melawan Yahudi, la'natullah alaihim ajma'in. Jamaah sekalian, kita berada di tempat yang jauh, yang secara hukum syar'i merupakan fardu kifayah bagi kaum muslimin yang berada bukan di maidanul jihad. Akan tetapi jamaah sekalian, kita bisa melaksanakan jihad yang kedua dengan harta benda kita. Begitu juga dengan doa kita. Sekalipun mereka di tanah yang jauh, di Palestina, tapi mereka adalah saudara kita. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah agar engkau dirahmati Allah. Bahwa persaudaraan iman jamaah sekalian tidak tersekat oleh bangsa, oleh suku, oleh berbagai macam kepentingan duniawi. Persaudaraan iman adalah persaudaraan yang hakiki, yang diikat oleh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap orang yang telah menyatakan iman dengan bersyahadat, maka mereka adalah saudara kita, walaupun tidak sebangsa dengan kita, walaupun tidak sesuku dengan kita, walaupun tidak sekampung dengan kita. Maka setelah menjadi saudara muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu lil muslimi kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dahu." Seorang muslim dengan muslim lainnya adalah bagaikan bangunan yang saling mengokohkan satu sama lainnya. Hari ini penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, saudara seiman, maka hendaknya menjadi penderitaan kita pula. Setidaknya kita ikut berdoa untuk keselamatan mereka, untuk perlindungan Allah terhadap mereka, untuk kesabaran mereka, untuk keikhlasan mereka menghadapi segala cobaan, dan untuk kemenangan mereka. Jangan sampai kita tidak peduli sama sekali jamaah sekalian. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Baginda Rasul mengatakan, barang siapa yang tidak peduli dengan perkara atau masalah orang muslim, maka dia tidak termasuk golongan tersebut. Maka jemaah sekalian, kepedulian kita kepada bangsa Palestina adalah kepedulian yang berdasarkan iman. Mengapa jemaah sekalian? Bangsa Palestina, mereka berjuang bukan untuk dirinya sendiri. Mereka berjuang bukan untuk bangsanya sendiri. Mereka berjuang bukan untuk negerinya sendiri. Tapi mereka berjuang untuk kepentingan kota suci yang merupakan kiblat pertama kaum muslimin, yaitu Masjidil Aqsa, yang hari ini masjid itu berada di dalam kontrol kaum Yahudi. Setelah mereka menjajah tanah Palestina, di tanah Palestina ini
Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an menerima penyerahan Masjidil Aqsa dari kaum Romawi. Kemudian Masjidil Aqsa ini direbut, dirampas oleh kaum Yahudi. Dan sampai hari ini jamaah sekalian, kaum muslimin mendapatkan batasan-batasan, gangguan-gangguan, dan tidak bebas karena mereka di bawah otoritas kaum Yahudi. Maka bangsa Palestina berjuang untuk itu, membebaskan bumi Al-Aqsa, Masjidil Aqsa yang suci, untuk kembali ke pangkuan kaum muslimin. Karena itu loh, qadhiyatu Palestin, qadhiyatul muslimina fi jamil alam. Masalah Palestin ini adalah masalah seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Bukan hanya masalahnya bangsa Palestina saja. Kita sebagai kaum muslimin jamaah sekalian, sekalipun kita tinggal di Indonesia, berbangsa-bangsa Indonesia, tetapi kita seiman dengan kaum Palestina, mempunyai tugas yang sama, yaitu membebaskan Masjidil Aqsa dari genggaman orang-orang Yahudi. 3 masjid suci, yang 2 berada di dalam lindungan kaum muslimin, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. 1 inilah jamaah sekalian yang masih berada di dalam genggaman kaum kafir. Maka jamaah sekalian, kita sebagai orang beriman hendaknya berempati, hendaknya mempunyai rasa kepedulian, agar kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita mempunyai hujjah, mempunyai alasan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bertanya. Pertanyaan kepedulian kita dengan sesama kaum mukmin, setidaknya kita mau jawaban, ya Allah, kami telah berdoa untuk mereka. Ya Allah, kami telah menyisihkan sebagian harta kami untuk mereka. Ya Allah, kami telah menangis untuk mereka. Jangan sampai kita tidak punya jawaban apa-apa jamaah sekalian. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam akhir surah As-Saff, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil-hawariyin. Kama qala Isa ibn Maryam lil-hawariyin man ansari ila Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Fa'amanat ta'ifatu min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fasbahu zahirin. Dalam surat ini Allah memerintahkan kita, wahai orang yang beriman, kunu ansar Allah. Jadilah kalian orang yang menolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana Nabi Isa berkata, man ansari ilallah. Siapakah yang akan menolong aku di dalam menegakkan agama Allah? Maka pada hari itu jamaah sekalian, Hawariyun, yaitu sahabat-sahabat setia Nabi Isa, mereka berkata, nahnu ansarullah, kamilah penolong-penolong agama Allah. Hari ini jamaah sekalian, kata-kata Nabi Isa itu juga berlaku untuk kita. Karena Al-Quran mengatakan, kunu ansar Allah. Jadilah kalian penolong-penolong Allah. Dan Al-Quran berlaku sepanjang zaman dan di segala keadaan, segala tempat. Maka pertanyaannya, apa yang kita bisa lakukan untuk menolong agama Allah? Mungkin dengan fikiran kita, mungkin dengan tenaga kita, mungkin dengan kekuasaan kita, mungkin dengan harta kita,
mungkin dengan ilmu kita, mungkin dengan berbagai macam yang kita miliki, yang kita niatkan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi saudara-saudara kita di tanah Palestin dari segala mara bahaya yang akan menjadikan mereka orang-orang yang terhina. Dan mudah-mudahan Allah memuliakan mereka dengan syuhada sebagai syuhada, memuliakan mereka dengan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan kepada bangsa Palestin dalam memperjuangkan pembebasan Masjidil Aqsa.